Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran akidah akhlak kelas 2 bersama Bu Hani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna. Tetapi akan kita bahas hanya 3 Asmaul Husna saja. Apa saja ya? Yang pertama ada Al-Razzaq, yang kedua ada Al-Hamid, dan yang ketiga ada Asy-Syakur. Nah, tetapi sebelumnya Bu Hani akan tanya dulu nih kabarnya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, seperti yang Bu Hani tadi katakan, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Nah, tujuan dari pembelajaran Asmaul Husna tersebut adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui penjelasan dari Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dari Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui surat Al-Quran yang mendasari Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya adalah yang maha pemberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi seluruh makhluknya. Ini dibuktikan dengan Asmaul Husna Ar-Razzaq. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya tanpa membeda-bedakan, mau itu kepada manusia, hewan, atau tumbuhan. Tidak melihat kepada suku, ras, maupun agamanya. Semuanya Allah berikan rezeki. Rezeki di sini bukan hanya saja sekedar materi ataupun uang, tetapi banyak sekali rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, seperti udara, air, semuanya Allah berikan secara gratis atau cuma-cuma. Contohnya saja kita bisa dapat menghirup udara bebas, ada juga kita dapat mendengar, bisa berjalan, bisa melihat, itu pun termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu harus kita syukuri. Serta bukan itu saja ya, banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini sesuai dengan surat Ibrahim yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kita sebagai makhluknya jangan merasa khawatir. Selama kita masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan memberikan rezeki kepada kita. Ini pun sesuai dengan surat Al-Hud ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut. Wa ma min dabbatin fil ardi إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Jadi kita harus mensyukuri segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yuk kita pakai apa yang telah Allah berikan ini, kita pakai dengan cara-cara hal yang baik. Contohnya kita diberi mata oleh Allah, maka gunakan mata kita juga dengan perbuatan yang baik, seperti bisa membaca Al-Quran, membaca ilmu, maupun hal-hal yang bermanfaat. Atau
atau kita diberi kelebihan dari materi atau uang. Jangan lupa uang. Yang kedua yaitu Al-Hamid. Al-Hamid artinya yang maha terpuji. Kita sebagai makhluknya sudah sepatutnya untuk selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena selain Allah adalah yang memberi rezeki kepada kita, seperti yang telah kita bahas pada Asmaul Husna Al-Wajab tadi, memuji kepada Allah pun telah diperintahkan melalui kalimat-kalimat thayyibah, seperti contohnya kalimat thayyibah hamdalah atau tahmid yang telah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin. Masih ingat kan kapan waktu yang tepat untuk ketika kita membacakan kalimat tahmid atau hamdalah? Ya, betul sekali, ketika kita sedang mendapatkan rezeki. Nah, jangan lupa kita bacakan kalimat tahmid atau alhamdulillahirabbil alamin, maupun kalimat thayyibah yang lain seperti subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini pun sesuai dengan firman Allah pada surat As-Saba ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Terakhir Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya yang maha mensyukuri. Sebagaimana ketika kita telah diberikan sesuatu oleh orang lain, kita sudah seharusnya mengucapkan terima kasih. Apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kita nikmat. Nah, kita pun sebagai hambanya harus berterima kasih atau mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Bisa dengan cara berdoa setelah kita sholat, mengucapkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun dengan hal-hal yang baik. Contohnya, ketika kita sudah diberikan panca indera, jangan lupa panca indera kita digunakan hal-hal yang baik pula. Nah, itu pun salah satu contoh berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan atau menambah rezeki orang tersebut. Sebaliknya, apabila ada orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan. Ini juga sesuai dengan firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya sebagai berikut. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ya. Nah, untuk tugas kalian, coba kalian buatlah tabel Asmaul Husna yang mana di dalamnya terdapat nama, arti, contoh, dan surat Al-Quran yang mendasarnya. Yang ditulis hanya 3 Asmaul Husna yang kita bahas tadi ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Bu Hani. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.